Selanjutnya, bangun 5 lapis jiwa perang di area fondasi. Tantang Skyen 5 lantai di area bangunan fondasi, dan bertaruh pada kematian. Terjebak di tengah peternakan hewan, lelaki tua itu tercengang ketika dia memikirkan roh perang. Jiwa perang. Banyak orang juga linglung, jiwa ini bukankah jiwa perang yang baru saja dibeli dari ladang binatang kemarin? Jiwa perang, untuk memenangkan kembali martabatmu. Ye Chen tertawa. Roh perang bangkit dan berjalan ke tengah peternakan hewan yang terdampar. Pada saat ini, semua orang melihat roh perang, dan itu adalah suara yang hebat. Itu benar-benar jiwa perang. Dia menerobos 5 lantai lokasi pembangunan dalam semalam. Petik 2. Apakah ini balas dendam? Banyak orang terkejut, tetapi dibandingkan dengan keterkejutan, orang-orang yang terperangkap di peternakan hewan semuanya sangat jelek. Ini memukul wajah mereka. Roh perang mengabaikan lelaki tua itu dan memasuki kandang, dan di ujung lain, seekor unicorn perak dikirim ke dalam kandang. Raungan. Binatang buas itu meraung dan menyerbu ke jiwa perang. Ketika kekuatan mencapai fondasi, ia memiliki kecerdasan yang tinggi. Unicorn tahu bahwa hanya ketika ia membunuh jiwa perang, ia memiliki kesempatan untuk hidup. Roh perang penuh dengan napas yang keras, niat membunuh diselimuti, membuat seluruh pusat peternakan hewan yang terperangkap tampak seperti medan perang Suro, dengan munculnya pertempuran Wanma. Roh perang itu mengerikan, tidak hanya wilayahnya telah ditingkatkan, tetapi kekuatannya juga meningkat pesat. Tidak ada saingan dalam 5 lapisan konstruksi negara fondasi. Banyak orang yang mulutnya terbuka. Wajah lelaki tua itu sangat suram, dan jiwa perang kembali, tetapi dia ingin membuat wajah medan binatang kosong. Jiwa perang menebas para tawanan perang, dan kapak ini tampaknya membelah seluruh dunia, dan semangat membunuh mengalir, dan teror itu tak tertandingi. Puff! Skyen yang marah terbelah menjadi 2 bagian oleh kapak, dan terbunuh dalam sekejap. Apa? Bunuh dalam sekejap? Pada saat ini, banyak orang berdiri dan melihat pemandangan ini dengan heran. Sungguh menakjubkan. Bahkan jika mereka tak terkalahkan di level yang sama, mereka tidak begitu mengerikan, bukan? Ye Chen dan Junmo bertanya sudut mulutnya untuk menunjukkan senyuman. Junmo bertanya, bagaimana kamu melakukannya? Jiwa perang menembus 5 lantai konstruksi fondasi dalam semalam, dan kekuatannya begitu mengerikan. Petik 2. Ye Chen tersenyum, aku baru saja memberinya sedikit pengertian, ini adalah jiwa perang yang kuat, kemampuan pemahaman yang kuat, jadi itu sangat mengerikan. Jiwa itu berbalik untuk melihat lelaki tua itu, dan berkata dengan dingin, umumkan saja. Lelaki tua itu mengalami beberapa kejang di sudut mulutnya. Suatu kali budak mereka berbicara kepadanya seperti ini. Lelaki tua itu membiru dan dia menggertakkan giginya dan berkata, jiwa menang. Jiwa perang menatap lelaki tua yang sama dengan dingin, dan kemudian melewati lelaki tua itu dengan rasa gas pembunuh, yang membuat lelaki tua itu menggigil. Bukankah seharusnya jiwa itu mengantuk? Bagaimana kamu melawan peternakan hewan yang terdampar? Di ladang hewan, seorang pemuda menggendong seorang wanita seksi di lengannya dan tampak tinggi. Tuan, jiwa itu hilang dalam Perang Dunia Pertama kemarin dan dibeli. Kata seorang pengikut di sekitar pemuda itu. Dibeli. Lelaki muda itu tertegun, dan kemudian dia tertawa, semangat perang ini bagus, aku menyukainya. Siapa yang membelinya? Aku ingin membelinya dengan harga tinggi. Itu dibeli oleh orang-orang yang mengalahkannya kemarin. Awalnya, ladang binatang buas itu akan ditinggalkan. Kemudian, dia membelinya. Aku tidak tahu mengapa kekuatannya meningkat pesat. Mengikuti keraguan. Siapa yang mengalahkannya? Pemuda itu juga sedikit terkejut. Itu dia, Tuan Muda. Pengikut itu menunjuk ke jalan Ye Chen, yang sudah berada di tengah-tengah peternakan hewan. Ye Chen datang ke tengah-tengah peternakan hewan yang terdampar, dan tersenyum pada lelaki tua itu. Lelaki tua itu sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, apakah kamu benar-benar ingin melawan keluarga Xiao? Apakah aku akan melawan keluarga Xiao? Ye Chen berkata dengan dingin, keluarga Xiao membuka ladang hewan, tetapi tidak mampu untuk kalah, jadi jangan buka saja. Selain itu, kamu menemukan seseorang untuk membunuhku, akun ini tidak akan dapat kuhitung. Apa yang kamu inginkan? Noda muncul di mata lelaki tua itu. Tidak juga, tanganku sedikit gatal akhir-akhir ini, jadi aku ingin lebih banyak beraktivitas.
Ye Chen tersenyum kecil dan berjalan ke dalam kandang. Dia tidak membeli jiwa perang kemarin. Kita di sini hari ini. Pergi dan beli dia untuk menang. Banyak orang bersemangat sekaligus. Kemarin, dia masih membangun lantai 3 negara fondasi. Hari ini, dia menjadi lantai 4 batas konstruksi. Bagaimana kedua orang itu meningkatkan negara, bagaimana ini bisa tercapai? Dari mana dia berasal? Banyak orang ragu, tetapi juga tidak diam, semua bertaruh Ye Chen menang. Sialan, orang ini jelas-jelas melawan keluarga Xiao Ku. Di sebuah ruangan di peternakan hewan, seorang pria parubaya dengan dingin. Ye Chen menantang monster di lantai 5 fondasi. Seekor Wolverine menatap Ye Chen dengan mata merah darah, dan serigala melolong di mulutnya dan menuangkannya. Tinju ganda Ye Chen keluar, dan mereka sangat agresif, dan mereka bertabrakan dengan Wolverine dalam sekejap. Apa-apaan, Wolverine terhempas oleh hantaman itu, dua cakar depannya hancur, tulang dadanya patah semua. Satu pukulan sudah selesai, seluruh ladang hewan menjadi riuh. Wajah lelaki tua itu sangat jelek. Bagaimana mungkin orang ini begitu tidak normal? Oh, Wolverine melolong, Ye Chen meninju, dan kepala Wolverine hancur dan terbunuh. Umumkan, Ye Chen berjalan keluar dari kandang dan berkata sambil tersenyum. Sudut mulut lelaki tua itu berkedut. Namun dalam perang ini, peternakan hewan yang terperangkap akan kehilangan banyak. Ye Chen menang, orang tua itu tidak punya pilihan selain mengumumkannya meskipun dia enggan. Haha, aku mendapat untung lagi. Seluruh peternakan hewan yang terperangkap mendidih. Ye Chen dianggap sebagai dewa kekayaan. Perang berikutnya jiwa perang tantang beruang iblis api 5 lapis di lingkungan dasar, dan bertaruh dengan kematian. Wajah lelaki tua itu benar-benar jelek. Ye Chen, mereka menjelaskan bahwa mereka ingin bertarung melawan peternakan hewan yang terperangkap. Sial, berapa yang kau bayar tadi? Pria parubaya di ruang kandang berkata dengan marah. Setara dengan 20.000 kristal oranye. 20.000 kristal oranye. Mata pria parubaya itu hampir keluar. Jiwa perang masuk ke dalam kandang besi, dan seekor beruang iblis yang berapi-api terbakar dengan api di sekujur tubuhnya. Dia sangat ketakutan dan meraung ke arah jiwa perang. Mati, jiwa perang itu minum, dan para tawanan perang ditebas. Seluruh tubuh roh pembunuh meraung keluar, menutupi seluruh bagian tengah peternakan hewan yang terperangkap. Bahkan lelaki tua itu merasa tidak enak. Puff, kepala beruang iblis api itu terpotong menjadi dua dan dibunuh dengan kapak. Sungguh menakjubkan, haha, mereka telah menghasilkan banyak uang hari ini. Mereka benar-benar dewa kekayaan kita. Seseorang berteriak kegirangan. Wajah hewan-hewan yang terperangkap semuanya hijau. Jika terus seperti ini, lumbung akan ditutup hari ini. Junmo bertanya dan tertawa. Itulah yang kami inginkan. Tutup pintunya. Kami sudah memenangkan uangnya, kata Ye Chen sambil tersenyum. Perang berikutnya, lelaki tua itu tertegun sejenak. Wajahnya sulit dilihat. Ah, Ye Chen tidak. Pada saat ini, seseorang berteriak. Bicaralah, bicaralah. Seluruh kandang mendidih, dan mereka semua berteriak. Ayo, apakah itu Ye Chen? Orang-orang di seluruh ladang hewan yang terperangkap sangat bersemangat. Selama Ye Chen terlibat, mereka pasti bisa menang lagi. Melihat ladang hewan yang tidak terkendali, lelaki tua itu tidak dapat menahan tekanan dan tampak jelek. Dia berkata, dalam pertempuran berikutnya, Ye Chen akan melawan 4 lapisan lingkungan pangkalan, dan Ye Chen akan melawan 5 lapisan harimau iblis es di area pangkalan. Pergi dan bertaruh, Ye Chen akan menang. Seluruh arena kembali mendidih. Semuanya berjudi pada Ye Chen Seng. Ye Chen pergi ke pusat peternakan hewan yang terperangkap. Pada saat ini, seluruh peternakan hewan yang terperangkap berteriak, Ye Chen akan menang. Ye Chen akan menang. Suaranya seperti gelombang, satu gelombang lebih tinggi dari yang lain, bergema di peternakan hewan yang terperangkap, tidak bisa berhenti untuk waktu yang lama. Ini sangat populer, Junmo bertanya sambil tersenyum. Mereka menganggap Ye Chen sebagai dewa kekayaan. Semangat perang itu acuh tak acuh. Junmo bertanya sambil tersenyum, kamu juga dewa kekayaan mereka. Akhirnya, aku mengingatkanmu bahwa kamu tidak akan berakhir dengan baik melawan keluarga Xiao. Orang tua itu dingin. Ye Chen berkata dengan polos, aku datang ke sini hanya untuk bermain. Tidak bisakah keluarga Xiao bermain?
Jika kamu tidak mampu, tutup pintunya. Petik 2. Wajah lelaki tua itu pucat pasi. Ye Chen mengabaikannya dan masuk ke dalam kandang besi. Raungan. Seekor harimau raksasa seputih salju mengaum ke arah Ye Chen di dalam kandang. Sepasang mata itu tampak tersihir, dan mereka bergegas ke Ye Chen dengan marah. 10.000 gajah. Ye Chen mengepalkan tinjunya, dan kekuatan dahsyat itu menyapu. Gelombang ini saja dapat membunuh orang-orang kuat yang membangun fondasi. Bang! Harimau iblis es itu terbang keluar dengan satu pukulan dan menghantam kandang besi, membengkokkan kandang itu. Dada harimau iblis es itu runtuh, 5 organ dalam dan 6 hancur total, dan sudut mulutnya memuntahkan darah. Satu pukulan akan membunuhnya. Pukulan lagi, Ye Chen perkasa, Ye Chen perkasa. Kandang itu mendidih lagi, dan semua orang mengangkat tinju mereka dan berteriak. Ye Chen berjalan keluar dari kandang dan kembali ke tempat duduknya dalam raungan itu. Ada banyak orang yang mendukungmu. Suara ini belum pernah ada sebelumnya. Jun Mo bertanya sambil tersenyum. Aku membuat mereka kaya, dan mereka pasti mendukungku, katanya. Jun Mo bertanya sambil tersenyum, ayo pergi, pertempuran sudah berakhir. Ayo kita dapatkan uangnya dan lihatlah ekspresi luar biasa keluarga Xiao dalam sekejap. Ye Chen 3 orang tertawa, Jun Mo meminta untuk mendapatkan uang, Ye Chen dan roh perang menunggu. Pada saat ini, seorang pemuda datang dengan seorang wanita seksi di pelukannya. Dia menatap jiwa perang dan berkata kepada Ye Chen, bagaimana kalau menjual jiwa perang itu kepadaku? Ketika Ye Chen mendengar ini, wajahnya tiba-tiba tenggelam dan berkata dengan dingin, ini adalah saudaraku. Pemuda itu masih memiliki sepasang mata yang tinggi di atas penampilannya, tidak setuju, katakan, berapa banyak, bagaimana dengan 10.000 kristal oranye? Apakah itu cukup? Kamu membelinya dengan 1.000 kristal merah, tetapi sekarang kamu telah menghasilkan banyak uang. Apakah kamu tuli? Ye Chen berkata dengan dingin, ini adalah saudaraku. Bahkan jika kamu memberiku gunung linjing, itu tidak berguna. Kamu benar-benar tidak sopan, tuan mudaku dapat memberimu 10.000 kristal oranye, itu untuk menghormatimu. Jika kamu tidak menghargainya, tuan mudaku tidak akan memberimu uang. Jiwa perang ini juga milik tuan mudaku. Aku akan memberimu 3 waktu istirahat untuk memikirkannya. Jika kau tidak tahu apa yang harus dilakukan setelah ini, kau tidak akan memberikan sepeser pun. Pemuda itu berkata dengan dingin. Ye Chen berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu 3 kali istirahat, aku akan memberitahumu sekarang, keluar dari sini. Apakah kau tahu siapa aku? Wajah pemuda itu benar-benar muram. Apakah itu ada hubungannya denganku? Tuan mudaku adalah putra kedua dari keluarga angin. Sekarang kau membuat tuan mudaku marah, dan konsekuensinya sangat serius. Sekarang kirimkan jiwa perang itu kepada tuan mudaku, kalau tidak, kau tidak akan bisa keluar dari perangkap itu. Pelayan itu mendengus. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, jiwa pedang yang tak terlihat, memotong jiwa pengikut itu. Pelayan itu jatuh ke tanah dan mati tanpa bersenandung. Pemuda itu tercengang. Melihat rombongannya mati, dia langsung menjadi marah, kau berani membunuh orangku, memberimu wajah, kau tidak ingin menghadapi, kau ingin mati. Pemuda itu memancarkan napas yang kuat di sekujur tubuh, dan memiliki kultivasi 6 lapisan lingkungan fondasi bangunan. Kekuatan spiritual pemuda itu yang kuat meledak, dan satu tangan jatuh pada Ye Chen. Ye Chen bersenandung dingin dan memukul. Kekuatan kekerasan melonjak keluar, dan wajah pemuda itu langsung berubah. Bang! Hanya sebuah pukulan, tulang telapak tangan pemuda itu hancur, tubuhnya jatuh kembali. Saudaraku, ini bukan untuk bisnis. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi seperti ini, kau tidak akan pernah melepaskannya. Ye Chen memancarkan aura membunuh yang kuat. Wajah pemuda itu begitu muram hingga ia menggeram marah, jika kau berani, aku akan membunuhmu. Kekuatan jiwa pemuda itu meledak, dan ia menebas Ye Chen dengan pedangnya. Momentum yang mengerikan itu membuat arena itu runtuh. Jangan bunuh Wang Quan, bunuh! Ye Chen berteriak dengan marah, seluruh tubuhnya mengeluarkan aura raja, tinju gandanya meledak, kekuatan mengerikan yang mendominasi menghancurkan segalanya. Pedang pemuda itu hancur dalam sekejap, dan tinju Ye Chen langsung membombardirnya. Puff!
Tubuh pemuda itu terbang terbalik dan keluar dengan darah mengalir dari mulutnya dan dadanya ambruk. Seluruh pria itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Dia tidak percaya bahwa dia akan dikalahkan oleh Ye Chen. Jika kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Ye Chen berjalan ke sisi pemuda itu, niat membunuh melonjak di matanya. Saat ini, pemuda itu sangat ketakutan sehingga dia bahkan berkata, "Kamu tidak bisa membunuhku. Aku putra kedua dari keluarga angin. Jika kamu membunuhku, kamu tidak bisa hidup." Ye Chen berkata dengan dingin, "Jika kamu tidak membunuhmu, kamu tidak akan menyerah. Jika kamu menghina saudaraku, kamu harus membunuhnya." Tidak, tidak ada seorang pun di angin yang berteriak ketakutan. Puff, cahaya dingin di mata Ye Chen menyala, dan pedang jiwa terbunuh, yang secara langsung menghancurkan jiwa siapapun di angin, dan tidak membunuh siapapun di angin tanpa suara. Orang-orang di peternakan hewan yang terperangkap terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Ye Chen begitu mendominasi sehingga dia dapat membunuh semua 6 lantai di area fondasi. Terlebih lagi, dia tidak membunuh siapapun di angin. Tidak ada seorang pun di angin. Junmo meminta untuk mengeluarkan uang, melihat angin tidak ada yang mati, wajahnya sedikit berubah. Ye Chen berkata dengan dingin, dia ingin membeli jiwa perang, menghina saudaraku, dan membunuhku, sialan. Junmo bertanya dalam hati sedikit mendesah, juga tidak mengatakan apa-apa lagi, berkata, "Ayo pergi." Ye Chen dan yang lainnya meninggalkan peternakan hewan yang terperangkap, tetapi ladang hewan yang terperangkap mendidih. Berita bahwa tidak ada yang mati di peternakan hewan yang terperangkap segera menyebar. "Saudara Ye, angin sudah mati, dan keluarga angin tidak akan menyerah. Jangan bertanya tentang Ning Zhongdao. Aku tidak takut dengan beberapa sekte besar, tetapi aku takut dengan keluarga Feng." Ye Chen tidak takut. Junmo bertanya, "Ini berbeda. Pengaruh beberapa sekte besar tidak ada di kota kekaisaran, tetapi keluarga Feng adalah keluarga pertama di kota kekaisaran, yang memiliki kekuatan besar. Selain itu, keluarga Feng dan keluarga kerajaan semuanya menikah. Orang yang membunuh Feng Wujian adalah keponakan Raja Sirius." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia sedikit tercengang. Tidak heran pemuda berjubah ungu itu berkata bahwa angin tidak dapat dibunuh tanpa pedang. Ye Chen tersenyum getir dan berkata, "Sekarang orang-orang sudah terbunuh, karena sudah tidak bisa diperbaiki lagi, jangan dipikirkan lagi. Kalau kamu khawatir, cepat atau lambat kamu akan datang. Kalau kamu datang, aku tidak akan takut." Petik 2. Kamu bisa duduk diam saja. Junmo bertanya dan menghela napas. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kalau tidak, apa yang harus aku lakukan? Apa kamu ingin aku berlutut di depan mereka dan memohon belas kasihan? Kalau mereka datang, aku akan menanggung semua konsekuensinya." Jiwa perang itu berdiri dan tampak serius. Ye Chen begitu menerimanya sehingga dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga Feng demi dia. Kasih sayang semacam ini tersimpan di dalam hatinya dan dia harus mengorbankan nyawanya untuk membalasnya. Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Kita adalah saudara. Tentu saja, kita berbagi suka dan duka bersama. Bagaimana kita bisa membiarkan satu orang menanggungnya? Bagaimana aku bisa menjadi orang seperti itu?" Saat ini, keluarga angin sedang marah, dan tidak ada seorang pun di kota kekaisaran yang terbunuh di wilayah mereka sendiri, yang merupakan tantangan besar bagi keluarga angin. Ye Chen lagi. Saat ini, seorang pemuda berjubah ungu berdiri di aula Fengjia, menggertakkan giginya. Tuan kedua dari keluarga angin itu sangat marah, "Ye Chen membunuh anakku terlebih dahulu, dan sekarang dia tidak membunuh siapapun. Dia pantas mati. Jika kamu tidak membunuhnya, aku tidak akan menjadi manusia yang sia-sia." "Sia-sia, pergilah dan bunuh Ye Chen." Di mata pemilik keluarga angin, Feng Wansheng, kesempatan untuk membunuh melonjak, yang sangat mengerikan. "Aku harus membalas dendam atas pedang dan bukan siapa-siapa. Aku akan memotong anak itu menjadi beberapa bagian." Angin menyia-nyiakan hari itu dan meninggalkan rumah angin dengan marah. Sekarang, istana. Di aula, saudara kelima, "Mengapa kamu bebas datang kepadaku hari ini?" Di aula, seorang pemuda berpakaian putih dengan naga asli yang disulam di atasnya berkata. Pemuda berpakaian putih itu memiliki penglihatan yang dalam, alis yang bermartabat, roh naga asli, dan sikap seorang raja.
Saudara Huang, saya di sini hari ini untuk meminta bantuan Anda. Di aula, seorang pemuda lain berkata, saya tahu Anda harus pergi ke Istana Sanbao. Pemuda berpakaian putih berkata dengan senyum tipis, Anda selalu terobsesi dengan pedang, dan Anda tidak peduli dengan hal-hal lain. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Saya tahu bahwa Kaisar bermaksud untuk bersaing dengan putra mahkota untuk memperebutkan tahta. Pemuda itu berkata dengan sungguh-sungguh, saat ini, saya merekomendasikan seorang pria kepada Kaisar, yang dapat membantunya. Mendengar ini, pemuda berpakaian putih juga menjadi serius, menatap pemuda itu dan berkata, siapa pria itu? Pemuda itu berkata, seorang pria yang tidak dikenal tetapi memiliki potensi yang tidak terbatas. Namun, dia sekarang dalam sedikit masalah dan perlu diselesaikan oleh Kaisar. Pemuda berpakaian putih itu menatap pemuda itu dalam-dalam dan berkata, apakah dia seorang teman? Apa yang tidak dapat kau selesaikan tampaknya bukan masalah kecil. Dia membunuh angin tanpa pedang, dan membunuh angin tanpa manusia, kata pemuda itu. Pemuda berpakaian putih itu tertegun, lalu dia tertawa dan berkata, pria yang sangat berani. Semua orang di keluarga angin berani membunuhnya. Baik Raja Sirius maupun keluarga angin adalah orang-orang pangeran. Saudaraku, ini adalah kesempatanmu untuk menyelamatkannya. Dia berutang kebaikan padamu. Aku tahu karakternya dengan sangat baik. Jika kau memiliki kebaikan, kau harus membalasnya, kata pemuda itu. Pemuda berpakaian putih itu merenung sejenak dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dia berkata, saudara kelima, aku ingat perasaan ini untuk saudaraku. Terima kasih banyak. Pemuda itu tersenyum tipis. Siapa namanya? Akhirnya bertanya pada pemuda berpakaian putih itu. Ye Chen, Tian Xionglou. Di lantai 6 Tian Xionglou, Ye Chen dan roh perang duduk di lantai 6 dan minum. Ye Chen menuangkan sebotol anggur ke dalam mulutnya. Jiwa perang ingin belajar dari Ye Chen, tetapi dia tidak bisa mempelajarinya. Tidak mungkin minum seperti ini. Tuan ini tidak bertanya, mengatakan untuk datang minum anggur, hasilnya kabur dan menghilang. Ye Chen tidak memiliki temperamen yang baik setelah minum sebotol anggur. Siapa yang bilang aku kabur? Pada saat ini, tawa datang dari tangga. Junmo bertanya dan berjalan sambil tersenyum. Ye Chen berkata, jika kamu datang terlambat, kamu akan dihukum sendiri. Junmo bertanya, aku tidak seaneh kamu. Aku akan menghukum diriku sendiri. Junmo bertanya menuangkan segelas anggur, minum, dengan cara heroik, menyegarkan. Kakak Ye, pada saat ini, Liu Mo muncul di lantai 6 dengan ekspresi bermartabat. Ye Chen melihat Liu Iblis dan berkata sambil tersenyum, kakak Liu, minum bersama. Liu Mo berkata dengan senyum masam, Ye Chen benar-benar dalam suasana hati yang baik. Dia masih bisa minum di sini. Semua orang di keluarga angin mencarinya. Apakah Ye Chen tidak khawatir sama sekali? Ye Chen berkata sambil tersenyum, bukankah ini untuk saudara Liu di sini untuk berlindung? Keluarga kami bukan tempat berlindungmu. Kamu begitu berani sehingga kamu membunuh Feng Wujian sebelumnya, dan sekarang kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Liu Anru juga datang ke gang dingin di lantai 6. Ye Chen, keluar dari sini dan matilah. Di luar menara Tianxiong, terdengar suara gemuruh, dan seluruh bangunan bisa terdengar. Sangat cepat bagi keluarga angin untuk datang. Ye Chen menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum. Liu Anru melihat Ye Chen begitu tenang sehingga dia tidak bisa tenang. Dia berkata, kamu masih bisa tertawa sekarang, pengaruh keluarga angin di kota kekaisaran jauh lebih besar daripada keluarga Liu kami. Kami keluarga Liu hanya ingin melindungi Anda, tetapi kami tidak dapat menjaminnya. Liu Mo terkejut melihat Liu Anru begitu bersemangat. Ia kemudian teringat sesuatu, tetapi sekarang bukan saatnya untuk memikirkannya. Liu Mo berkata, saudara Ye, kami keluarga Liu hanya bisa memberimu sedikit waktu. Setelah keluarga Feng menjadi keluarga kerajaan, kami tidak punya pilihan lain. Liu Mo berkata demikian, dan Ye Chen sangat berterima kasih. Ini salahku sendiri. Aku akan menanggungnya sendiri. Ye Chen tersenyum, hendak bangkit dan pergi ke lantai pertama. Saudara Ye, Liu Mo tidak berdaya. Liu An berkata, jika kau turun, kau akan mati. Itu juga turun. Itu tidak akan merepotkanmu.
Ye Chen tersenyum, berkata, aku tidak tahu apakah kau bisa minum lagu awan. Hati Liu Anru bergetar. Dengan lambaian tangannya, sepanci lagu awan muncul. Ye Chen meminum semuanya, memejamkan mata, dan menyadari ambisi semacam itu. Wah, tidak peduli hidup atau mati, itu pasti luar biasa. Ye Chen membuka matanya berbinar tajam, dan dengan tegas menuju lantai pertama. Jiwa perang dan Junmo meminta untuk mengikutinya, ketiga bersaudara itu tidak pernah menyerah. Di luar menara Tianxiong, angin memutarbalikkan langit, pemuda berjubah ungu Zhao Lang dan beberapa anggota keluarga angin yang kuat dengan ganas mengepung Tianxiong Lou. Di jalan, banyak orang sedang menonton. Berita bahwa Ye Chen tidak membunuh siapapun di angin telah menyebar ke seluruh kota. Ye Chen selalu sombong. Sekarang dia dalam masalah besar. Kali ini, mari kita lihat bagaimana dia bisa melarikan diri. Di antara kerumunan, ada beberapa murid utama, semuanya mencibir. Kami Wo Yunzong tidak bisa membunuhnya. Meskipun sangat disayangkan, sangat senang melihatnya terbunuh. Ye Chen, keluar dari sini. Keluarga Liu, berikan aku Ye Chen, atau aku akan turun dari Tianxiong Lou. Angin melolong sia-sia. Aku Ye Chen ada di sini, anjing mana yang menggonggong. Ye Chen keluar, dengan aura bangsawan dan arogansi, menatap angin dengan sia-sia dan memarahi. Semua orang tercengang. Ye Chen benar-benar pemberani. Kali ini, dia bahkan berani menghina angin dengan sia-sia. Ye Chen muncul, diikuti oleh semangat perang dan Junmo, keduanya tidak takut. Melihat Ye Chen muncul dengan sia-sia, angin memarahinya dengan marah. Wajahnya sangat muram, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia berkata dengan marah, kamu membunuh anakku tanpa pedang, dan sekarang kamu tidak memiliki siapapun untuk membunuh keponakanku. Hari ini, kamu tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Mereka semua mati. Ye Chen berkata, angin tanpa pedang itu hina dan tidak tahu malu. Manfaatkan pencerahanku dan bunuh aku tanpa alasan. Aku telah menyelesaikan pertempuran hidup dan mati dengannya. Dia tidak memiliki pedang dan tidak sebaik manusia. Dia dibunuh olehku dan pantas mendapatkan lebih dari kematian seseorang. Tidak ada seorang pun di angin yang sombong dan menghina saudaraku. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan membunuhmu. Kamu pantas mendapatkan lebih dari kematianmu. Ye Chen memancarkan ujung yang tajam di sekujur tubuhnya, seperti pedang, yang sangat tajam. Apa yang dia katakan tadi mengejutkan semua orang yang hadir. Angin tanpa pedang dan angin tanpa kematian semuanya adalah kejahatan diri sendiri, tidak heran Ye Chen. Anakku ingin membunuhmu. Itu kehormatanmu. Tidak ada yang mau membeli saudaramu. Itu kehormatannya. Betapa mulianya keluarga anginku. Beraninya kau, semut pengganggu yang rendah hati, berani melawan. Itu konyol. Ye Chen dengan sinis berkata, kau bangsawan keluarga angin. Di mana bangsawan? Apakah ada jejak bangsawan? Mereka semua adalah pengganggu dan penindas. Mereka berani mengatakan hal-hal seperti itu dengan cara yang bermartabat. Mereka tidak takut diejek. Petik 2. Angin mengubah langit, wajahnya sangat muram, Zhao Lang dari satu sisi, minuman dingin berkata, bahkan jika kamu bisa mengatakan hari ini, juga ingin mati, ayo, bunuh dia untukku. Orang-orang dari keluarga angin tiba-tiba bergegas, semuanya kuat, dan tidak ada dari mereka yang berbisik untuk membangun fondasi. Di mata Ye Chen, kesempatan membunuh sedang bergulir, dan seluruh tubuhnya penuh dengan roh pedang, dan momentum pedang pecah. Seluruh orang dan pedang menyatu, menunjukkan napas yang tajam. Jangan menanyakan pertanyaan yang sama. Napas pedang tiba-tiba meningkat. Roh pedang itu menakjubkan dan berdenting. Jiwa perang membunuh dengan mata ganda, dan rasa membunuh yang mengerikan diselimuti, yang membuat semua orang tampaknya memasuki medan perang yang mengerikan. Bunuh. 3 orang meraung pada saat yang sama dan bergegas ke keluarga angin. Ye Chen berubah menjadi pedang dan meraung, ketika raja datang ke dunia, jangan minta aku untuk menjadi lebih sembrono. Ling Yunzi tidak akan mengubahnya, dan membunuh semua orang dengan satu pedang. Ketika raja datang ke dunia, jangan bertanya lebih sembrono, Ling Yunzi tidak berubah, satu pedang membantai rakyat jelata. Junmo bertanya juga meraung, 2 orang dengan sentimen luhur, cahaya pedang membumbung ke langit, gelombang pedang memotong, seluruh dunia hancur. Ah, puff. Ye Chen mengayunkan pedangnya dan membangun fondasi negara sebanyak 5 kali.
Semuanya terbunuh dengan satu pedang, tanpa ketegangan apapun. Jiwa perang, dengan kapak di tangannya, memancarkan teror di sekujur tubuhnya, yang dapat menakuti lawan. Jika Anda menebas dengan kapak, Anda dapat membunuhnya dengan satu kapak. Semua orang tercengang. Ketiga orang ini sangat mengerikan sehingga orang-orang kuat di lingkungan fondasi keluarga angin sangat rentan di mata mereka. Mati. Seorang pria kuat dengan 6 tingkat wilayah fondasi bangunan terbunuh menuju jiwa perang, yang sangat menakutkan. Potong. Ye Chen menebas dengan pedang, dan cahaya pedang itu menyerbu masuk. Puff. Bangun dasar 6 lapis pedang untuk membunuh, menakuti semua orang. Keluar dari sini. Sia-sia, angin minum terlalu banyak, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Hanya dalam beberapa menit, fondasi keluarga angin jatuh lebih dari selusin. Jika terus seperti ini, itu akan selesai. Ye Chen dan beberapa orang lainnya membunuh langit, menghadapi angin dengan sia-sia, tidak ada rasa takut sama sekali. Ye Chen, pada saat ini, napas dingin datang, salju beterbangan di seluruh langit, seluruh dunia diselimuti hawa dingin. Liu Piaoyue datang ke sisi Ye Chen, matanya bertekad, hidup, aku menemanimu, kematian, aku juga menemanimu. Adik seperguruan muda, cepatlah ke sini. Wajah si Tuzan berubah drastis dan dia berteriak. Liu Chen, yang ingin membunuh Sue. Adik seperguruan muda, jangan lakukan hal-hal bodoh. Wajah si Tuzan jelek dan dia berteriak dengan tergesa-gesa. Jika kamu ingin mati, aku akan melakukannya untukmu. Angin memutar langit, dan jalannya dingin. Mendengar ini, si Tuzan segera berkata, Feng Erye, aku adalah murid Sekte Zixia, dan adik perempuanku adalah putri pemimpin Sekte Zixia. Feng Erye tidak bisa membunuhnya. Angin memutar langit dengan cara meremehkan, dengan keluarga anginku untuk musuh, harus membunuh. Feng Erye, biar aku yang membujuk adik seperguruanku. Kata si Tuzan cepat, adik seperguruan, cepatlah ke sini. Kalau kamu ada masalah, bagaimana aku bisa menjelaskannya pada guru? Liu Piaoyue berkata, kakak seperguruan, kalau Ye Chen mati, aku tidak akan pernah hidup. Ye Chen, ini semua karenamu. Mau kamu atau dia? Si Tuzan marah. Liu Piaoyue saat ini, bisa hidup dan mati bersamanya, dia sudah sangat bahagia, hidup ini bisa memiliki orang kepercayaan seperti itu, mati saja sudah cukup. Piaoyue, jangan berkorban untukku, teruslah hidup, atau bahkan jika aku mati, aku tidak akan tenang. Ye Chen adalah seorang judo yang ringan. Liu Piaoyue memutuskan, jalan agar engkau hidup, agar engkau mati, kemanapun engkau pergi, aku akan menemanimu. Hidup untukmu, mati untukmu, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Semua orang mendengar kalimat ini, hati mereka bergetar. Jika hidup memiliki orang kepercayaan yang begitu cantik, bahkan jika itu adalah kematian, betapa takutnya. Pada saat ini, baik mereka yang menginginkan Ye Chen mati atau mereka yang tidak ada hubungannya dengan diri mereka sendiri, mereka semua tersentuh oleh kata-kata Liu Piaoyue saat ini. Hidup untukmu, mati untukmu, kemanapun kau pergi. Aku akan menemanimu. Liu An seperti berdiri di gerbang menara Tianxiong, mendengar ini, hatinya diam. Ada perasaan sakit hati. Semua niat membunuh Ye Chen berubah menjadi kelembutan tulang, memeluk Liu Piaoyue ke dalam pelukannya, dan senyum muncul di sudut mulutnya, hidup untukmu, mati untukmu, kemanapun kau pergi, aku akan menemanimu. Wajah si Tuzan sulit dilihat. Dia menggertakkan giginya dan berkata, adik seperguruan, mengapa kau mengorbankan dirimu untuknya? Liu Piaoyue keluar dari Ye Chen Huai dan berkata, cinta adalah seumur hidup. Terkadang, tidak jelas. Bahkan jika itu adalah kematian, itu rela. Karena kamu ingin mati, aku akan membuatmu menjadi beberapa bebek Mandarin di bawah tanah. Angin memutar langit dan kesempatan membunuh melonjak. Kamu tidak bisa membunuh Ye Chen saat angin bertiup di atas langit. Pada saat ini, sebuah suara marah datang. Zhao Wumeng bergegas dan menghalangi di depan Ye Chen dan yang lainnya. Putri, Zhao Lang terkejut. Angin memutar langit, wajahnya juga berubah. Zhao Wumeng muncul, masalahnya tidak mudah dilakukan. Putri, mengapa kamu di sini? Angin memutar langit dan berjalan dengan cara ritual. Tidak seorang pun dari kalian yang dapat menggerakkan daun pagi hari ini, jika tidak, putriku tidak akan pernah membiarkanmu pergi.
Zhao Wumeng berkata dengan suara keras. Junmo bertanya sedikit leng, atas kemunculan Zhao Wumeng, juga merasa sangat terkejut. Putri, Ye Chen membunuh Feng Wujian. Jika dia membunuh Feng Wu, dia harus mati. Zhao Lang berkata. Zhao Wumeng berkata dengan dingin, Zhao Lang, apakah statusmu mulia, atau statusku mulia? Wajah Zhao Lang berubah. Dalam hal martabat dan inferioritas, Zhao Wumeng adalah seorang putri. Dia adalah seorang pangeran kecil. Tentu saja, dia tidak dapat dibandingkan dengan Zhao Wumeng. Putri, tentu saja. Wajah Zhao Lang tampak jelek. Baiklah, karena aku berstatus bangsawan, sekarang aku perintahkan kalian untuk segera membawa orang-orang pergi dari sini, kalau tidak, aku akan bertanya kepadamu. Kata Zhao Wumeng. Zhao Lang tidak terima dan berkata, Putri, apakah dia membunuh angin tanpa pedang dan tidak membunuh orang lain? Mereka ingin membunuh Ye Chen, dan mereka dibunuh oleh Ye Chen. Siapa yang bisa menyalahkan mereka atas ketidakmampuan mereka? Zhao Wumeng berkata, jika orang lain ingin membunuhmu, tidakkah kau melawan? Raja Sirius ada di sini. Pada saat ini, seseorang berteriak. Sebuah kereta datang perlahan dan berhenti di luar menara Tianxiong. Ada banyak pasukan terlarang di belakang kereta. Zhao Yuanqiu keluar dari kereta dan berkata, aku telah melihat Raja Sirius. Seorang kerabat Kaisar Zhao Yuanqiu menganggukkan kepalanya dan jatuh di wajah Zhao Wumeng. Putri, Ye Chen membunuh keluarga kerajaan. Kejahatan ini sangat besar. Itu adalah keluarga kerajaan tanpa keluarga kerajaan, dan meminta putri untuk menghentikannya. Zhao Wumeng berkata, Paman Huang, Ye Chen telah menyelamatkan hidupku. Aku memiliki anugerah, artinya, Ye Chen tidak dapat membunuhku. Zhao Yuanqiu memancarkan tatapan dingin di matanya dan berkata, ayo, antarkan sang putri kembali ke istana. Ya, Zhao Wumeng akan dibawa pergi ketika beberapa pasukan terlarang muncul. Kurasa tidak ada yang berani membawaku pergi. Pada saat itu, tidak ada dari kalian yang bisa melarikan diri. Zhao Wumeng berkata dengan marah. Para penjaga itu ragu-ragu. Jika Zhao Wumeng benar-benar ingin menyelidiki, mereka pasti sudah mati saat itu. Zhao Yuanqiu berteriak, bawa pergi sang putri, aku akan menanggung konsekuensi dari Raja Sirius. Ya, dengan kata-kata Zhao Yuanqiu, pasukan terlarang itu akan memiliki kepercayaan diri. Pangeran ketiga ada di sini. Tiba-tiba, seseorang berteriak, sebuah kereta mewah datang, disertai oleh banyak penjaga yang kuat. Huang Suzhen semakin kuat. Kalian bisa mulai dengan sang putri. Sebuah suara sarkastik datang, seorang pemuda berpakaian putih keluar dari kereta, matanya penuh dengan kewibawaan, dan tubuhnya memiliki aura seorang raja. Dia adalah pangeran ketiga dari keluarga kerajaan, Zhao Tianlong. Melihat Zhao Tianlong, semua orang tercengang. Apa yang terjadi? Mengapa bahkan pangeran ketiga Zhao Tianlong muncul? Wajah Zhao Yuanqiu berubah. Zhao Tianlong tidak semudah dihadapi seperti Zhao Wumeng. Dia adalah orang yang dapat bersaing dengan putra mahkota. Dia tidak dapat bertarung dengan Zhao Tianlong. Lihat pangeran ketiga. Raja Sirius memberi hormat. Saya telah melihat yang mulia pangeran ketiga. Angin sia-sia, tetapi terkejut, segera memberi hormat. Di depan keluarga kerajaan, tidak peduli seberapa ganasnya mereka hanya menteri yang tidak berani tidak patuh. Kalau tidak, akan mudah bagi keluarga kerajaan untuk menghancurkan keluarga Feng. Ye Chen juga terkejut, tidak menyangka masalah ini, ternyata melibatkan begitu banyak orang, sungguh bersemangat. Kakak Huang, tolong Ye Chen. Zhao Wu bermimpi Zhao Tianlong segera mencari tahu. Zhao Tianlong berkata sambil tersenyum, Huang Mei, kamu juga sama. Siapa yang ingin kamu selamatkan? Katakan saja padaku, mengapa kamu datang ke sini sendirian? Kemudian, Zhao Tianlong melihat ke arah para prajurit yang hendak memulai. Kewibawaan di matanya membuat para prajurit itu bergidik. Kamu begitu berani sehingga berani bergerak. Ayo, tolong tarik aku ke bawah dan potong. Semua orang gemetar. Baru saja Raja Sirius mengatakan bahwa dia akan melakukan sesuatu. Sekarang Zhao Tianlong akan memotong mereka begitu dia keluar. Ini untuk memberi Raja Sirius tangan yang kuat. Pangeran ketiga, ampuni hidupmu. Para prajurit itu segera berlutut dan memohon belas kasihan, tolong Raja Sirius. Mulut Raja Sirius berkedut beberapa kali,
tetapi tidak mungkin, wajahnya sangat jelek. Para penjaga ditarik ke samping dan dibunuh. Zhao Tianlong melirik Ye Chen dan yang lainnya, lalu menatap Raja Sirius dan yang lainnya, dan berkata, aku benar-benar ingin tahu apa yang terjadi di sini. Yang mulia Pangeran Ketiga, kejahatan Ye Chen membunuh bangsawan kerajaan tidak dapat dimaafkan. Raja Sirius melangkah maju. Oh, siapa Ye Chen? Zhao Tianlong berkata, aku. Ye Chen menonjol, tidak rendah hati atau sombong. Zhao Tianlong menatap Ye Chen. Ye Chen menatap langsung ke Zhao Tianlong. Dia tidak menyanjungnya karena dia adalah pangeran. Adik kelima mengatakan itu benar. Jika orang ini direkrut, itu akan berguna bagiku. Setelah itu, Zhao Tianlang menatapnya. Keponakanku tidak memiliki pedang, dan tidak ada angin. Raja Sirius. Mengapa kamu membunuh mereka? Zhao Tianlong bertanya pada Ye Chen. Ye Chen berkata, Feng Wujian itu hina dan tak tahu malu. Ketika aku menyadari Tao, aku hanya melihat bahwa kendoku memiliki tanda-tanda melampauinya. Dia iri dalam hatinya dan menyerangku tanpa alasan. Kami bertarung hidup dan mati, dan aku membunuh mereka. Angin tidak memiliki siapapun untuk menghina saudaraku. Dia akan membunuhku dan dibunuh olehku. Apakah kamu tahu identitas angin tanpa pedang dan tanpa angin? Zhao Tianlong bertanya. Ye Chen berkata, tidak ada seorang pun di angin yang memberitahuku sebelum dia meninggal, tetapi dia tidak tahu bahwa dia juga anggota keluarga angin. Zhao Tianlong mengangguk sedikit, dan berkata kepada Raja Sirius, Paman Huang, kamu telah mendengar bahwa angin tidak memiliki pedang dan bahwa angin tidak memiliki siapapun untuk diserang terlebih dahulu. Ye Chen hanya pasif. Bagaimana kamu bisa menyalahkan Ye Chen untuk ini? Yang mulia Pangeran Ketiga, apakah kematian anakku seperti ini? Angin membalikkan langit dan tidak mau mengatakannya. Zhao Tianlong berkata, jika seseorang ingin membunuh Feng Wujian, katakan padaku, apakah Feng Wujian adalah tangan atau bukan? Tentu saja, angin memutarbalikkan jalan surga. Kalau begitu aku bertanya lagi, jika Feng Wujian membunuh orang lain, siapa yang salah? Zhao Tianlong kemudian bertanya. Angin memutarbalikkan jalan surga, itu adalah kesalahan pihak lain memilih masalah terlebih dahulu. Zhao Tianlong berkata, karena kalian semua tahu, sekarang angin tidak memiliki pedang dan tidak ada angin yang telah dibunuh oleh Ye Chen, apalagi yang bisa kalian katakan. Tidak mungkin karena orang yang terbunuh itu dari keluarga Feng kalian. Jika keluarga Feng kalian kuat di kota kekaisaran, kalian tidak bisa bersikap masuk akal. Angin sia-sia, wajahnya sulit untuk melihat yang ekstrim, tetapi tidak dapat membantah. Keluarga Feng kalian tidak akan melepaskan mereka yang dibunuh oleh orang lain. Siapa yang akan mereka balas dendam pada mereka yang dibunuh oleh keluarga Feng kalian tahun ini? Suara Zhao Tianlong tidak keras, tetapi membuat angin sia-sia di seluruh langit. Zhao Tianlong menatap Raja Sirius dan berkata, Paman Huang, meskipun adik perempuanku dan aku lebih muda darimu, tolong jangan lupa bahwa aku adalah pangeran dan dia adalah putri. Hari ini, masalah ini akan diabaikan. Jika ada waktu lain, aku akan melaporkannya kepada ayahku. Aku harap Paman Huang tidak akan melupakan identitasnya. Zhao Tianlong tidak sopan untuk berbicara. Raja Sirius adalah orangnya pangeran. Sudah diketahui umum bahwa Zhao Tianlong ingin bersaing dengan putra mahkota untuk mendapatkan posisi pangeran. Oleh karena itu, Zhao Tianlong tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu untuk berhadapan dengan Raja Sirius. Raja Sirius tampak sangat jelek, tetapi dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan berkata, "Ya." Zhao Tianlong menatap Ye Chen dan berkata, "Mari kita akhiri hari ini." Ye Chen tidak bersalah. Jika ada yang merasa tidak adil, kamu bisa pergi ke istana untuk menemuiku. Zhao Tianlong mengucapkan sepatah kata, adalah untuk membuat rumah angin Raja Serigala tidak berani menggerakkan Ye Chen, setidaknya jelas tidak. Kakak perempuan, ikutlah denganku ke istana. Zhao Tianlong berkata dengan ringan. Zhao Wumeng tahu bahwa Ye Chen tidak dalam bahaya untuk saat ini. Melihat Ye Chen dan Liu Piaoyue, dia sangat sedih. Dia hanya akan lebih sedih jika dia tetap di sini. Dia berada di kereta Zhao Tianlong.